Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para pemirsa dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Kembali lagi bersama saya, Niswayu Saputra, pada program Podcast Bincang Santai. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Dan beliau ini akan segera menempuh karir menuju ke luar negeri. Tepatnya di Jepang, negara yang sering disebut sebagai negeri Sakura. Nah, maka daripada itu, sebelum lanjut lebih jauh, jangan lupa teman-teman semua untuk subscribe channel ini dan juga aktifkan notifikasinya agar channel ini bisa terus berkembang dan terus memberikan manfaat kepada banyak orang. Nah, teman-teman semua, podcast kali ini sebetulnya adalah penyelesaian tugas akhir dari kampus Universitas Insan Cita Indonesia, yaitu tugas digital kompetensi training. Nah, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita berbincang bersama narasumber kita pada siang hari ini. Selamat siang, Bang Dodi, Bang Mail. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabarnya? Baik. Ya, alhamdulillah baik. Baik. Nah, kita perkenalkan diri dulu deh, biar para pemirsa bisa mengenal lebih jauh bagaimana asal usul dan kegiatannya seperti apa. Silakan pertama dari Bang Dodi dulu deh. Boleh. Ya, sebelum saya mau perkenalkan diri ya. Ini ya, kan ada nih pepatah nih yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, betul. Setelah kenalan pun kita saling mengenal. Itu pun belum tentu nih kita saling sayang gitu, apalagi belum kenalan kan. Asik. Nah, maka dari itu kita perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan nama asli saya Muhammad Husan ya. Dodi Baik. Perkenalkan nama saya Dodi ya. Saya asal dari Makassar ya, Sulawesi Selatan. Ya, siap dari Makassar. Dan sekarang kegiatan saya, kesibukan saya itu sedang berproses ya untuk menempuh karir negeri Sakura gitu. Tepatnya Jepang ya. Ya. Oke, itu perkenalan dari Bang Dodi. Nah, selanjutnya perkenalan dari Bang Mail. Silakan Bang Mail, kenalkan dirinya dulu. Ya, perkenalkan diri, atas nama saya Bang Mail. Dan saya ini adalah pengurus Premier Masjid, bagian ketua Masya Allah, kebersihan dan keamanan. luar biasa. Ya Dan saya. kedepannya nanti saya akan menempuh lebih jauh lagi. Pengalaman saya itu akan jadi pengusaha yang Luar biasa. Semoga terwujud segera jadi pengusaha hebat ya, pengusaha tangguh. Semoga ya kita semua. Iya, Tadi asalnya di mana Bang? Dari Makassar ya? asalnya dari Makassar. Oke, siap. Jadi narasumber kita ini dua-duanya dari Makassar. Ya. Oke, Benar. kita lanjut ya. Saya mau tanya-tanya nih kepada Bang Dodi dulu. Boleh silakan. Tadi katanya berproses ya, Benar. ingin ke Jepang. Nah, saya mau tanya kenapa memilih Jepang, Bang Dodi? Awalnya sih saya memilih Jepang tuh karena memang rekomendasi dari keluarga juga ya. Ya. Khususnya dari om saya itu dulunya itu juga ex Jepang ya, dia pernah kerja di Jepang selama kalau nggak salah tuh 2-3 tahun di Jepang. Oh, lumayan lama. Saya dapat informasi itu dari om saya nih, Ya. ngarahin saya, katanya mau nggak nih coba-coba nih ke luar negeri nih, ke Ya. Jepang nih untuk berkarir, untuk pekerjaan gitu kan. Ya. Akhirnya dari situ saya ada ketertarikan gitu untuk mengulik, mencari informasi nih untuk proses untuk ke Jepang gimana, metodenya seperti apa, dan persiapan untuk ke Jepang itu gimana ya, alur prosesnya gitu, seperti itu. Itu memang dari keluarga ya, Benar. keluarga, informasi dari keluarga. Nah, kalau Bang Mail sendiri bagaimana? Tadi mau jadi pengusaha. Nah, terus gimana? Kenapa mau jadi pengusaha? Apa alasannya? Ya, Bang Mail. saya mau jadi pengusaha. Ya, alasannya adalah satu, karena mungkin kegiatan masjid kan cuma pendapatannya mungkin kecil. Nah, ya betul. Jadi saya harus mendapatkan penghasilan lebih tinggi, jadi harus jadi pengusaha. Ya, Betul. untuk mencukupi kebutuhan saya untuk keluarga juga. Ya, gitu.
Ya, saya pernah mendengar kalau kita mau hidup santai, nyaman, jadi pegawai. Jadi pegawai. Pegawai. Tapi kalau mau kaya, jadi pengusaha. Nah, jadi sekarang Bang Mail ini dia mau nambah-nambah penghasilan. Umur berapa sekarang, Bang? Umur 25. 25. Ya, memang umur-umur itu kita harus sudah produktif ya. Aktif. Harus cari banyak peluang, Peluang. harus bisa mendapatkan banyak cash flow. Jangan hanya fokus pada satu penghasilan, tapi harus menambah penghasilan dari pintu yang lain. Seperti itu, Di? Oke, siap. Ya, pintu, Nah, pintu ke pintu. saya beralih ke Bang Dodi lagi nih. Boleh boleh. Tadi menarik sekali tentang prosesnya menuju ke Jepang. Lantas saya mau tanya kepada Bang Dodi, bagaimana Bang Dodi melihat peluang kerja yang ada di sana? Dari penglihatan saya ya untuk peluang kerja di Jepang itu sebetulnya peluang kerja saya itu sangat-sangat banyak untuk peluang kerja di sana. Ya. Karena memang di Jepang ini sekarang dia angka kelahirannya semakin tahun ke tahun itu angka kelahiran semakin berkurang, semakin sangat sedikit. Ya. Dan otomatis kalau begitu angka usia lansianya itu semakin bertambah banyak. Usia produktif dan anak-anak mudanya pun itu sudah sangat berkurang di sana. Dari itu banyak orang di Jepang sana itu ingin mengambil pekerja dari luar gitu, pekerja migran. Oh ya, jadi memang di Jepang itu bisa dibilang kekurangan anak muda, ya kekurangan tenaga kerja yang produktif. Benar. Seperti itu. Jadi banyak sekali kesempatan bagi anak-anak muda ya, Benar. bisa berkarir di sana, bisa bekerja di sana. Dan saya juga mendengar memang di sana itu gajinya besar ya. Ya, Bagaimana? bisa dibilang besar ya, cukup lah. Artinya lumayan gitu ya. Ya. Bisa dibilang besar, memang besar. Oke, saya beralih ke Bang Mail. Ya, Bang Mail, bagaimana Anda melihat peluang kerja di Indonesia? Kan Bang Mail ini di Indonesia dan mau berkarirnya di Indonesia. Bagaimana Bang Mail melihat? Apakah menjadi pengusaha itu jalannya mulus-mulus saja atau banyak rintangannya? Bagaimana Bang Mail? Ya, kalau mau jadi pengusaha, ya banyak rintangannya. Seperti apa Bang Mail? Menurut Bang Mail sendiri? Kalau mau jadi pengusaha, rintangannya bertingkat-tingkat rintangannya itu. Pertama diawali dulu, yang paling kecil itu jual-jualan, ya, jualan, Oke. menawarkan, jalan-jalan di luar juga, tawarkan ke orang-orang, ke pintu, dan lain. Nanti lama-lama baru bisa buka usaha sendiri-sendiri. Berarti harus punya skill jualan ini, Jualan. harus berani. Ya, harus berani. Dimulai dari mindset dulu. Mindset dulu. Oke, karena memang banyak orang yang mau jadi pengusaha tapi dia malu jualan. Malu jualan. Padahal ya kalau mau jadi pengusaha ya harus bisa jualan. Harus bisa jualan. Jualan ya. Saya pernah juga mendengar itu tentang skill jualan. Itu katanya skill untuk bertahan hidup. Itu skill jualan. Oke. Menarik. Saya beralih ke Bang Dodi lagi. Boleh silakan Mas. Saya mau tanyakan tentang proses untuk berkarir ke Jepang. Bisakah kira-kira saya sendiri mengikuti proses tersebut? Oh, sangat bisa sekali Mas. Karena memang bukan hanya Masnya saja ya, khususnya juga bagi usia muda-mudi ya, usia produktif di Indonesia ini sangat terbuka luas untuk kesempatan untuk bekerja di luar negeri sana ya, apalagi di Jepang juga ya. Karena memang kalau dari segi bidang pekerjaan di sana itu sangat banyak, tergantung dari kitanya ingin kerjanya seperti apa, mau bidangnya bergerak di bidang mana, itu banyak Mas bidangnya di sana. Dan memang perusahaan di sana itu semuanya pada welcome gitu untuk menerima pekerja dari luar gitu, mau itu di Indonesia kayak atau di Eropa, di Asia sekalian kan, sekalipun di Asia juga kan. Memang masih banyak peluang Mas. Menarik. Nah, kira-kira Bang Mail ada ketertarikan nggak mau kerja juga di Jepang atau mau jadi pengusaha sekalian di Jepang? Gimana? Itu. Tadi sudah disampaikan Bang
Dodi terkait di Jepang, luar biasa Iya. peluang kerja di sana. Bagaimana? Apakah tertarik juga? Iya, tertarik sekali. Betul. Terus gimana? Lebih baik saya jadi pengusaha di sana juga. Mantap lagi. Luar biasa. Cakep. Kira-kira langkah-langkahnya seperti apa, Bang? Ada tips dan trik yang bisa diberikan kepada saya, teman-teman juga semuanya yang menonton podcast kali ini ada? Apa itu? Langkah-langkah agar kita bisa jadi pengusaha di sana. Yang pertama itu banyak belajar dulu. Wah, luar biasa. Betul itu Benar. sih. Itu. Itu sih. Gimana menurut Bang Fauzan? Itu Bang Dodi. itu betul sangat benar itu. Memang kalau kita untuk proses di sana itu, apalagi kita untuk keluar Iya. kerja di luar negeri itu ya, Nah. memang harus banyak belajar. Nah, Langkah awal memang seperti itu. Yang awal dulu. Dasarnya dulu itu. Banyak Oke. belajar tentang cari informasi. Oke. Bagaimana cara berusaha. Banyak belajar ya, teman-teman catat ya. Banyak belajar. Oke. Nah, kemudian ada lagi, Bang. Langkah berikutnya setelah Belajar. belajar. Coba sedikit dulu. Kita usahakan kita coba hal-hal kecil dulu. Apa ya, kayak Merubah Merubah. hal-hal, Ya. merubah kebiasaan-kebiasaan Kebiasaan. dari kebiasaan kecil menjadi lebih Ya. baik, ya kan? Oke. Nah, tadi belajar. Nah, kalau kita mau keluar negeri, tentu yang kita pelajari adalah bahasa, Itu budaya, ya kan? Benar. Nah, kira-kira kita butuh berapa lama nih proses untuk belajar itu? Gimana, Bang Dodi? Untuk proses belajar sih itu tergantung dari orangnya juga ya. Nah, Masalah betul. berapa lama untuk belajarnya itu bervariasi, Mas. Kadang orang ada juga ya, memang cara daya tangkapnya gitu ya untuk memahami suatu materi ya, khususnya di bahasa Jepang itu ada yang cara tangkapnya cepat, ada yang agak lambat, Iya. ada yang bahkan memang perlu dipus gitu. Artinya butuh lebih belajarnya lebih ekstra lagi gitu daripada anak-anak muda pada umumnya gitu kan ya, istilahnya seperti itu. Ya kisaran mungkin yang paling cepat sih untuk belajarnya ada yang cuma 3 bulan doang, 5 bulan, 6 bulan. Kalau udah setahun belajar sih itu masih normal sih ya, setahun sih. Memang butuh waktu sih, namanya belajar bahasa itu kan. Kalau tingkat kesulitan bahasa Jepang itu menurut Bang Dodi bagaimana? Tingkat Sulit kesulitan banget? bahasa Jepang sih. Atau sulit atau ya mudah? Kalau dibilang mudah sih nggak ada, mudahnya itu tipis banget mudahnya. Nah. Memang masuk dalam kategori susah ya, Oh, siap. dan bisa juga dibilang sangat susah sih menurut saya. Nah. Soalnya di bahasa Jepang itu kan dia dia itu yang bikin susah juga, pertama dia punya 3 huruf tuh. 3 jenis macam huruf. Nah, nih teman-teman harus tahu nih, bahasa Jepang dia punya 3 3 huruf dia. huruf. Macam jenis huruf. Nah, yang di 3 ini itu ada yang salah satunya yang paling susah dia, namanya itu kanji. Nah, Yang orang pada tahu tuh yang huruf kanji ini itu dia mirip dengan huruf Mandarin gitu dia. Huruf Cina ya. ya. Nah, di situ letak susahnya tuh. Nah, bukan mungkin ya. Ini pertanyaan terakhir Ya. buat Bang Dodi dan Bang Mail. Banyak sekali tadi insight yang bisa kita dapatkan, informasi yang bermanfaat. Nah, pertanyaan terakhir ini terkhusus kepada Bang Dodi dulu. Apa harapan Bang Dodi untuk kedepannya dan juga motivasi yang ingin diberikan kepada anak muda? Oke. Silakan. Untuk harapan saya sih ya, untuk diri saya sendiri sih, semoga secepatnya gitu ya, tahun inilah tahun depan gitu ya, paling lambatnya gitu, saya segera bisa menempuh karir ya, untuk sampai ke Jepang dan melakukan suatu pekerjaan dan bisa berkarir dan berpenghasilan di negara orang gitu ya. Ya, untuk harapan saya dan sekaligus motivasi bagi anak-anak muda di luar sana ya, bahwa barangkali gitu ada yang ingin atau kepengen ya untuk berkarir ya, menempuh karir di luar negeri ya, khususnya di Jepang juga, itu sangat terbuka lebar kesempatan dan peluangnya di sana. Oke. Itu teman-teman bisa dicatat ya, terbuka lebar ya untuk teman-teman semua. Cuma untuk proses ke luar negeri itu
ada beberapa poin-poin pentingnya dia Nah, untuk ini. Pertama, kita harus banyak persiapan ya siap. untuk di Indonesia Perlu itu. dan harus konsisten juga ya Ya. setiap harinya ini. Terus sebelum itu memang harus ditanamkan di dalam hati niat yang tulus untuk sungguh-sungguh gitu. Ah, itu. Itu yang paling utama sih menurut saya. Oke, selanjutnya kepada Bang Mail nih. Apa harapannya ke depan dan juga motivasi untuk anak-anak muda? Silakan Bang Mail. Harapannya apa, Bang? Harap apa tuh? Harapan untuk ke depannya? Ke depannya? Iya. Ya, harapan pertama ke depannya itu ya kita kasih kembangkan pengetahuan dulu. Nah. Depannya. Ya, Siap. kemudian Kemudian untuk motivasi kepada anak-anak muda nih. Motivasi apa yang bisa diberikan? ya terus berjuang. Wah, Sampai itu. Anak muda sekarang Ya. sedikit-sedikit ngeluh, sedikit-sedikit mager ya. Mager. Nah, rebahan terus Malas. itu. Harus terus berjuang ya. Berjuang. Terus berjuang. Nah, itu dia. Luar biasa. Satu kata tapi penuh makna itu, guys. Cari solusi Mantap, gimana ya. cara berjuang untuk masa akan mendatang. Nah, cari solusi. Ya, baca buku Betul. atau dengar podcast dan lain-lain. Cakap seperti podcast yang pada kali ini nih. Iya, iya. Betul. Iya, Betul sekali. Banyak-banyak dengerin podcast guys. Podcast kali ini disponsori oleh Oleh PPK dan iya. juga juga Apsora. Apsora. Oke. Nah, terima kasih abang-abangku narasumber hebat kita pada siang hari ini, Bang Dodi, Bang Mail. Saya rasa banyak sekali informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua, untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini, dan sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.